Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Baik, teman-teman, kali ini ada sebuah case ya, yaitu ada sebuah PC ya atau komputer. Jadi komputer ini bermasalah ya. Pada tampilan monitor sama sekali tidak bisa berfungsi ya. Jadi istilah kita itu disebut hang ya atau nge-lag. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya, gak bisa dipindah-pindahin, gak bisa bergerak, gak bisa booting, dan juga gak bisa startup ya. Nah, menurut user ini sudah berjalan 2 jam ya katanya, seperti itu, gak bisa diapa-apain ya. Nah, ini saya lagi periksa, diintip bagian dalamnya ya lewat jaring udara, dan biasanya kasus seperti ini adalah prosesornya overheat ya. Nah, maka dari itu saya akan coba periksa dulu bagian dalamnya. Di sana ada pendingin prosesor ya, berupa kipas angin ya. Maka saya akan coba buka, kita lihat, mastiin ya. Oke, ada yang nyangkut sebentar. Nah, udah terbuka ya. Oke, dan ternyata lihat prosesor, kipas prosesor ya nggak hidup. Nah, baru berjalan ya setelah digerakin pakai tangan. Jadi kemungkinan masalahnya dari situ ya. Kipas prosesornya mati, menjadikan prosesor overheat sehingga gak bisa digerakkan ya, atau gak bisa startup dan juga booting. Oke, sementara saya coba dimatiin ya, dan akan dibersihkan dulu sebentar. Oke, kita lepasin dulu semua soket-soket yang ada pada CPU ya. Jadi saya harapkan setelah dibersihkan debu atau kotoran dari kipas dan pendingin dari prosesor tersebut, komputer bisa normal kembali ya. Oke, memang ini komputer ini hidup atau berjalan selama 24 jam ya setiap harinya, makanya panas ya. Oke, saya coba akan bersihkan dulu ya. Oke, jadi seperti ini dalamannya, memang banyak debu ya yang menempel. Pada kabel ya banyak kotoran, dan saya akan coba buka dulu ini untuk kipas dan pendinginnya ya, dengan cara penguncinya diputar ke kiri lalu nanti ditarik ke atas ya, maka kipas dan pendingin itu akan terlepas dari prosesor seperti ini ya. Nah, jadi sudah terbuka ya. Oke, dan memang kelihatannya debunya sangat banyak ya, sampai ada ya seperti sarang laba-laba ya. Oke, lihat ini debu sangat banyak ya, dan ini RAM-nya juga akan saya coba bersihkan ya. Oke, ini saya lepas RAM-nya, dan memang banyak debu ya. Oke, jadi karena memang ini darurat ya, kebetulan saya belum mempersiapkan ya, tidak membawa kuas, maka cukup ditepuk-tepuk dulu sementara ini. Yang penting debunya keluar ya, atau rontok ya. Oke, lihat seperti ini ya. Oke, jadi debunya memang sudah lumayan banyak ya kotorannya. Oke, jadi saya coba bersihkan pada kipas pendingin ya, seperti ini, karena memang ini darurat ya, malam-malam. Jadi
saya akan coba sebisa saja ya, sebisa mungkin, karena nyari kuas juga belum nemu, material juga tutup ya, jadi saya pergunakan atau saya bersihkan ala kadarnya. Yang penting kotoran hilang ya, meskipun tidak bersih 100% ya. Oke, jadi ini di sela-sela kipas dibersihkan juga debu dan kotorannya. Kalau setelah dirasa bersih, maka pendingin dimasukin lagi ya ke dalam kipas. Oke, seperti itu ya. Dan ini kotorannya nampak banget ya, banyak. Oke, dan ini saya akan coba pasang kembali ya untuk ram dan kipasnya, tapi diusahakan ini paling tidak bersih dulu ya, meskipun tidak maksimal karena memang juga ini darurat dan belum persiapan ya, karena memang emergency sifatnya. Oke, sementara sekarang ram dipasang kembali ya pada soketnya, dan memang rata-rata kalau komputer itu bermasalah atau ngehang ya, yaitu antara RAM, prosesor, dan harddisk ya, rata-rata 3 bagian itu ya. Tetapi mudah-mudahan kalau yang dialami dengan komputer ini, mudah-mudahan hanya overheat prosesornya, dikarenakan tadi kipasnya yang mati ya, tidak berfungsi karena macet dengan kotoran. Oke, ini proses pemasangan kembali kipas prosesor ya. Jadi caranya ditekan penguncinya lalu diputar ke kanan ya sampai bunyi klik. Jadi keempat-empatnya ini diputar ke kanan ya sampai ditekan ke bawah ya, dan usahakan sampai benar-benar terkunci dan berbunyi klik ya, karena kalau tidak nanti prosesor akan tetap panas ya kalau memang pemasangannya tidak benar. Oke, dan ini udah selesai ya tadi pasang kipas, dan ini proses perakitan kembali. Oke, ini kabel PGA ke monitor dipasang, dan jangan lupa dikunci ya, itu ada penguncinya. Kemudian juga kabel-kabel USB ya, ini untuk mouse, keypad, dan juga untuk printer ya. Tadi juga ada kabelan udah dimasukin. Oke, dan juga ada aksesoris tambahan ya. Jadi apa yang tadi dicabut ya dipasang kembali ya. Dan terakhir ini kabel power ya. Oke, lalu ini saya coba hidupkan. Oke, dan kipas sudah normal ya, bisa berputar. Nah, kita lihat monitor udah bisa mulai booting ya. Oke, apakah ini akan bisa startup ya sampai tampilan muncul? Kita tunggu. Masih loading ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali ya setelah dibersihkan kotoran pada kipas dan pendingin prosesor tadi. Jadi masalahnya kemungkinan besar prosesor panas ya, overheat, sehingga kinerja dari prosesor tersebut tidak maksimal dan proteksi ya karena overheat. Oke, ini ada konfigurasi Windows update ya. Oke, kita tunggu sampai 100%. Kita lihat saja apakah bisa normal kembali, bisa hidup tampilan Windowsnya.
muncul ya. Oke, baru 100% ya. Coba kita tunggu. Oke, setelah itu ini proses cleaning up ya. Oke, dan ini udah bisa booting ya, udah startup. Ini sebentar lagi mungkin, mudah-mudahan bisa tampilan layar utama. Oke. Oke, dan ternyata sudah bisa terbuka ya untuk tampilannya. Jadi memang masalahnya tadi hanya di prosesor ya. Ya, prosesor overheat dikarenakan kipasnya tadi tidak berjalan ya, sehingga proses pendinginannya itu tidak maksimal ya. Oke, karena udah hidup dan normal, saya akan coba tutup ya cover dari body CPU ini ya, dan kita akan coba melakukan transaksi ya setelah ini selesai ditutup ya. Jadi apakah bisa transaksi ya sampai keluar print stroke ya. Diharapkan mudah-mudahan sih normal ya, tidak ada aplikasi atau software yang hilang ya. Itu harapan saya ya. Mudah-mudahan tetap normal seperti biasanya, karena memang ini masalahnya hanya hardware ya, bukan software sebetulnya. Oke, ini lagi proses ya pengencangan baut cover CPU ya. Oke, udah kencang ya. Oke, ini UPS-nya pakai yang mini ya, yang 500 PA. Cukuplah untuk satu CPU doang ya. Oke, karena memang ini di pelayanan ya, jadi banyak ya peralatan yang harus disusun ya, meskipun seharusnya ini tidak boleh ya. Harusnya CPU itu bebas dari barang-barang ya. Oke, akan dicoba untuk melakukan transaksi seperti biasa ya. Coba langsung. Oke, ini usernya akan mencoba menjalankan aplikasi ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa melakukan transaksi seperti mana biasanya ya. Oke, sebentar, ini proses login ya usernya. Oke, nah ini aplikasi sudah mulai terbuka, dan kebetulan ini akan dicoba melakukan transaksi. Apakah bisa berhasil transaksi, dan juga nanti stroke dari printer apakah bisa keluar mengeprint atau tidak ya. Oke, sebentar sambil ditunggu ya. Oke, bagaimana ya, menurut Anda? Mudah-mudahan bisa ya, bisa berhasil ya. Jadi sebetulnya simple ya. Kalau memang kasus seperti itu tinggal dicek aja ya prosesornya. Oke ya, berhasil ya teman-teman. Ini printer udah bisa ngeprint dan bisa transaksi kembali ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mudah ya. Mungkin teman-teman juga bisa melakukannya sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.